Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya itu lagi sibuk nih. Ajakin dong. Oh enggak kok, ibu lagi baca-baca. Ibu baca buku apa? Biasalah, buku berita. Oh, apa ini Bu? Kayaknya ini tulisan APBN. APBN itu apa? APBN itu kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya APBN itu merupakan rancangan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dalam kurun 1 tahun. Oh, begitu Bu. Iya. Jadi, bedanya sama APBD itu apa Bu? Beda dong, kepanjangannya saja sudah berbeda. Kalau APBN itu fokusnya kepada rancangan keuangan pemerintah pada pusat untuk suatu negara. Sementara kalau APBD itu rancangan keuangan untuk pemerintah daerah saja. Terus fungsi APBN itu apa? Fungsi APBN itu ada 6. Yang pertama, sebagai fungsi otorisasi. Artinya, pengaturan kuasa atas penerimaan dan pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi alokasi. Artinya, untuk pembangunan sarana umum. Yang ketiga, fungsi distribusi. Artinya, pengeluaran selain kepentingan umum seperti dana subsidi atau beasiswa. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Artinya, untuk menjaga keseimbangan ekonomi negara. Yang kelima, fungsi perencanaan. Artinya, untuk pedoman perencanaan kegiatan negara. Dan yang keenam adalah fungsi pengawasan. Artinya, memperhitungkan kegiatan pemerintah. Ya, banyak juga ya fungsinya. Nah, terus Bu, uang yang dikelola itu dapat dari mana? Pertanyaan bagus. Jadi, dengarkan penjelasannya ini. APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Anggaran pendapatan negara itu merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Untuk penerimaan pajak itu meliputi pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak pertambahan nilai barang. Sementara penerimaan bukan pajak itu meliputi sumber daya alam, BUMN, dan badan layanan umum. Yang kedua, anggaran belanja negara. Artinya, kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah atau dana desa. Meliputi gaji dan tunjangan pegawai, belanja modal seperti pembangunan sarana dan fasilitas umum, pembelian barang peralatan dan perlengkapan kantor, dipergunakan untuk pembayaran bunga utang pemerintah, subsidi BBM, listrik, pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain, sebagai hibah atau pengeluaran dalam bentuk uang atau barang atau jasa diberikan kepada negara lain atau organisasi internasional. Kemudian, belanja lainnya, dan yang terakhir sebagai bantuan dana sosial. Pembiayaan anggaran, yaitu pembiayaan anggaran yang berasal dari pembiayaan hutang berupa surat berharga negara atau SBN konversional dan surat berharga syariah negara atau dikenal dengan SBSN. Oh, begitu ya Bu. Terakhir nih Bu, bangunan apa sih yang ada di yang dari APBN itu Bu, yang ada di daerah kita yang berfungsi untuk bagi rakyat? Oke, banyak dong. Salah satunya adalah sekolah kita ini. Dan ada juga bangunan yang membutuhkan biaya yang sangat banyak dari APBN. Contohnya adalah Bendungan Bintang Bano. Di bumi Pariri Lema Bariri ini telah dibangun bendungan multifungsi yang dikenal dengan Bendungan Bintang Bano. Bendungan ini terletak di Kecamatan Berangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bendungan Bintang Bano adalah bendungan ke-29 yang diresmikan sejak tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Jumat 14 Januari 2022.
Dan selama proses pembangunan Bintang Bano ini telah memakan biaya sebanyak 1,44 triliun dari dana APBN. Bendungan Bintang Bano membendung aliran sungai Berangrea dengan total kapasitas tampung 76,2 juta meter kubik dan luas genangan hingga mencapai 256,47 hektar, sehingga mampu mengairi sawah hingga mencapai 6.700 hektar. Pembangunan Bendungan Bintang Bano dilaksanakan oleh kontraktor PT Berantas Adipraya, PT Hutama Karya, dan PT Bahagia Bangun Nusa atau KSO. Bendungan ini juga difungsikan untuk mengurangi banjir di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 53%. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk memenuhi air baku untuk 7 kecamatan di Sumbawa Barat yang berkapasitas hingga 550 liter per detik. Juga terdapat potensi penghasil listrik dengan tenaga air sebesar 6,6 MW. Serta bendungan ini juga dijadikan lokasi pariwisata baru oleh masyarakat sekitarnya. Wah, terima kasih penjelasannya Bu. Sekarang saya udah tahu ternyata APBN bisa melindungi rakyat dan membangun kesejahteraan rakyat. Iya, sama-sama. APBN Melindungi rakyat, membangun negeri.